mengikuti. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Noval. Panggilnya Febri apa Aloysius nih? Saya lupa. Febri mungkin ya. Terus Iya Kak, boleh ini Kak. siapa nih? Sapa apa Wahyu atau Pratama panggilannya? Wahyu Kak. Wahyu. Nopal, TFB, Febri, Febri, Aloy aja Kak, Aloy. Hah? Aloy. Oh Aloy. A atau B? Siap. B Kak. Wahyu ya? Siap A Kak. Oh, oke. Yang dari A yang berminat berapa orang? Satu atau dua orang? Siap 2 Kak. Saya sama Rizal satunya. Rizal, oke. Taruninya nggak ada yang minat ya nih? Taruni belum ada yang ngelis Kak. Wah, padahal angkatan berapa ya? Angkatan sebelumnya siapa sih? Angkatannya Diken sama siapa itu? Riza itu ada yang daftar taruninya. Angkatan kalian kok nggak ada ini, wah. Apa kurang gairah apa semangat belajarnya kurang apa taruninya ini? Wah ini tugas Danton nih biar Siap. mendorong taruni-taruninya. Kalau bisa taruni ranking 1, gimana UASnya? Ngelantur kemana-mana ya? Lancar Pak. Oke, Untuk langsung gimana? kemarin tuh sudah ada sosialisasi terus sih Kak. Cuman untuk yang daftar ini baru tetap 5 orang. Sebenarnya ini mungkin yang minatnya kemungkinan sedikit karena tahu sendiri bidangnya apa ya. Oke, ini sudah tertampil belum? Sorry. Sekarang tampilnya apa? Siap sudah. Webnya Kak. Web ya. Oke. Jadi mungkin ini tidak akan menjelaskan panjang lebar karena mungkin sudah baca ya dokumen sama di web. Sudah belum? Siap baca sekilas ya. Nah, jadi mungkin dari di review aja ya. Ini seharusnya malam ini, cuman infonya dari kalian ada Marsing, jadi beberapa alumni gak bisa hadir. Akhirnya cuma saya doang yang bisa, gak apa-apa lah. Oh, Arvendo nih hadir, saya ada Arvendo. Kasih sambutan lah. Wow, gimana dong? Kasih sambutan. Vendo, kasih sambutan. Lanjut dulu Kak, saya masih di luar. Ya, orangnya smart ini, ke Arvendo itu ya. Oke, jadi langsung to the point ya. Akan mereview terkait program ini. Jadi program ini apa ya? Apa intinya itu? Terlahir dari saya itu pernah baca ada program dari Dikti bimbingan beasiswa bimbingan blending course untuk persiapan magister ke luar negeri. Nah, dari situ saya ada ide ngobrol dengan beberapa alumni yang topiknya topik yang memahami lah di bidangnya. Akhirnya terlahirlah program awal tahun ini namanya beasiswa TP program STL. STL itu sistem tenaga listrik ya, bukan sintelis. Sistem tenaga listrik. Mungkin tahun depan namanya beda lagi, menyesuaikan ke perkembangan zaman. Nah, selanjutnya buku panduannya kalau belum di-download, mungkin bisa di-download ini. Ini link pendaftarnya tinggal diklik. Sebenarnya lebih simpel dari program beasiswa sebelumnya ya. Yang siapa Naufal kemarin ikutin. Oke. Kita ke buku terkait, nah ini intinya ini programnya itu apa sih? Sebenarnya mirip training, namanya course ya, training atau course untuk bukan menjelaskan ya, mendambakan diskusi terkait sistem tenaga listrik, baik itu di kelistrikan PLN, traksi AC, traksi DC, terus mungkin yang agak berat ini di poin 4, 5, dan 6 ya. Itu nanti kita sama-sama diskusi untuk analisis aliran daya. Outputnya nanti dari teman-teman Taruna ini yang nanti dinyatakan mengikuti pesertanya itu bisa menggunakan software etap ya. Dan nanti di poin 6, maksudnya studi kasus ini apa? Studi kasus ini setelah
teman-teman Taruna 5 poin, 5 poin ini apa namanya? 5 poin ini didapatkan, nanti studi kasus ini dari teman-teman Taruna harus menyusun proposal. Tujuannya apa? Supaya sebenarnya tujuannya program ini biar tugas akhir tugas akhir ya D3 itu. Tugas akhirnya itu di bidang sistem tenaga listrik. Jadi harapannya itu nanti apa ya? Enggak apa ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya mungkin kelebekan, paham nggak? Apa ya kelebekan itu? Paham nggak? Keteteran gitu ya, Kak? Nah itu keteteran, soalnya dari angkatan siapa sekarang Riza ya, Riza itu kan proposal itu dibuat setelah berangkat PKL 1 bulanan. Lah itu 1 bulan belum lagi penyesuaian diri terhadap tempat di sana, bingung mau judul tentang apa lah itu kan. Nah maka dari itu dari kami alumni itu mendorong, ya bukan membantu ya, mendorong lah biar Taruna ini kita di apa ya, di prepare lebih baik dari semester 5 ini. Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Kaprodi yang sekarang Pak Agustinus. Katanya kalau dari judul harapannya sih ya sampai proposal ya. Kalau judul sebenarnya kalau hanya konsep dan judul doang kurang apa ya, kurang greget lah. Kalau bisa sudah ada proposal. Kalau sudah ada proposal dan itu metodenya jelas, insya Allah dari Pak Agustinus bakal membantu tempat PKL-nya sesuai dengan judulnya. Misalnya gini, judulnya itu tentang perhitungan low voltage jalur catenary antara stasiun A ke B di Daup 6 Jogja ya. Nah nanti berarti tempat PKL-nya akan diusahakan oleh Pak Agustinus di Daup 6 unit LAA seperti itu. Sampai sini paham? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Biar 2 arah sambil tanya jawab aja ya. Siap, Kak. Paham nggak? Yang lain gimana? Siap, paham, Kak. Oke, kita lanjut ke persyaratan. Ini sudah biasa apa ya? Bukan sudah biasa, sudah bisa dibaca dengan jelas. Mungkin terkait yang ditekankan poin 5 ini, data-datanya informasi pribadi hanya nama lengkap sesuai KTP, TTL, tempat tanggal lahir, lalu jenis kelamin, agama, terus alamat lengkap, kelas, NIT. Nah ini kenapa kami ingin tahu agamanya? Karena kan nanti kita itu biar sama-sama toleransi ya. Saya nggak tahu nanti yang TEP 2A 2B ini agamanya apa aja. Nanti kalau bisa, jadi gini, sistemnya itu nanti yang memberi materi atau apa ya, mentornya itu ngasih apa ya, menyesuaikan mentor. Kalau saya yang jadi mentor, silakan diskusi enaknya hari apa, jangan sampai bentrok. Misalnya yang Islam jangan sampai pas waktunya sholat Isya, untuk yang agama yang lain jangan sampai pas hari atau jam ibadahnya, seperti itu ya. Maksud dari poin 4 ini. Terus alamat, kelas, NIT, nomor HP dan email aktif. Nah, untuk unggah dokumen ini foto ukuran 4x6 dia sudah jelas ya mungkin ya. KTP juga sudah jelas, KHS ini cukup sampai semester 3 ya. Sepertinya sudah pada punya semua ya. Minimal IP rata-ratanya 3,0, insya Allah ya. Saya yakin dari 3 orang TEP ini yang hadir di atas 3,0 ya IP-nya. Nah, terus poin D, 6D ini terkait personal statement. Silahkan tanyakan dulu sebelum saya jelaskan. Terkait personal Izin statement. bertanya, Kak. Silakan. Untuk rencana proposal tugas akhirnya itu apa harus sesuai dengan program ini? Kan program ini berbasisnya dengan sistem tenaga listrik gitu, Kak. Nah, karena judul apa ya, judul apa ya, mentoringnya itu terkait sistem tenaga listrik, otomatis harus berurusan dengan sistem tenaga listrik. Tapi jangan salah ya, elektronika daya ya, bukan elektronika. Elektronika daya itu masuk ke sistem tenaga listrik. Jadi elektronika daya ini apa ya, cabang sistem tenaga listrik yang membahas terkait konverter AC ke DC, DC ke DC, AC ke AC, ataupun DC ke AC, kayak inverter, rectifier, charger, apalagi ya, komponen apa ya, konverter intinya, paham nggak? Penyearah, sorry bukan penyearah, konverter intinya ya, pengubah.
pengubah daya. Gimana? Sudah terjawab Siap, belum? Pak. Siap terjawab, Pak. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin terkait personal statement dulu. Kiranya yang belum paham atau mau ditanyakan lebih awal. Jadi, Kak, untuk yang di personal statement sendiri kan itu ada kayak rencana tugas akhir. Berarti kita bisa saling apa ya, bertukar pikiran dengan eh, kami sesama yang mendaftar dan juga kakak-kakak alumni yang memberikan sebagai mentor untuk program ini. Gitu ya, Kak. Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya agak kurang paham soalnya dengan maksud pertanyaannya. Gini. Eh, Personal statement itu formatnya bebas ya, terserah mau pakai. Yang penting jangan pakai tulisan Cina atau Jepang. Saya gak paham bahasa Cina Jepang ya. Pakai bahasa Latin aja. Huruf Latin maksudnya ya. Pakai bahasa Indonesia maksudnya. Kalau mau pakai bahasa Inggris silahkan. Saya senang nanti baca yang pakai bahasa Inggris itu. Berarti kan ada usaha untuk belajar bahasa Inggris. Nah, intinya boleh Indonesia atau boleh Inggris ya. Itu bukan struktur, isinya ada 4 ya, minimal 4. Kalau yang lain ditambahkan silahkan, tapi diusahakan 4 aja lah, gak usah banyak-banyak bertele-tele ntar. Nah, yang pertama ini deskripsi diri, maksudnya gimana? Jelaskan aja, Anda itu siapa? Misalnya saya adalah Taruna X, kelahiran sekian, saat ini sebelumnya itu pendidikan terakhir berarti kan setelah lulus ya. Pendidikan terakhirnya misalnya SMK jurusan sistem tenaga listrik atau jurusan TKJ atau apa. Saat ini sedang menempuh pendidikan di D3 teknik teknologi ya, TEP segala macam. Udah deskripsinya yang singkat aja, gak usah bertele-tele, gak usah. Saya merupakan anak ke-7 dari 8 bersaudara, gak usah dijelaskan itu mah. Karena yang kami lihat itu penjelasan diri sendiri, bukan ke latar belakang keluarga. Kami tidak memandang siapapun Anda, enggak akan. Nah, yang kedua ini alasan mendaftar beasiswa. Alasan atau motivasinya kenapa? Mau apa? Apa mau mencari ilmu atau memang tugas akhirnya pengen di bidang sistem tenaga listrik atau ingin apa ya? Ingin atau alasan apa? Silahkan dijelaskan. Nah, yang ketiga ini terkait rencana tugas akhir, maksudnya gini. Saat ini kan sedang dibuka pendaftaran online lah. Jadi intinya rencana tugas ini sampaikan saja. Kira-kira mau mau di bidang, harusnya kan di bidang sistem tenaga listrik ya diusahakan. Karena kan belajar ini masa outputnya terkait sistem persinyalan. Nah, itu yang agak aneh. Jelaskan aja misalnya tugas akhirnya rencananya tentang desain rectifier berapa ya? 6 pulsa dengan filter apa gitu. Contoh ya itu. Alasannya kenapa? Jadi gini, terkait rencana tugas akhir cukup jelaskan 2 poin. Pertama, topiknya apa? Topik atau judul. Kalau bisa judul lebih baik, kalau topik itu kan lebih umum ya. Topiknya apa atau judul lebih baik. Terus yang kedua apa? Alasan. Kenapa mengambil topik atau judul itu? Misalnya karena beberapa gardu traksi di Indonesia ini memiliki penyearah pulsanya, misalnya saya gak paham gini nih. Misalnya karena beberapa peralatan di gardu traksi di Indonesia ini belum 12 pulsa, maka dari itu saya ingin mendesain suatu rectifier 6 pulsa tapi dengan adanya filter dengan jenis bla 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 yang akan dihasilkan 12 pulsa. Contohnya itu, intinya apa? Satu terkait topik atau judul, kedua terkait alasan atau permasalahan yang ada. Nah, yang keempat, sebentar. Pertanyaan tadi terjawab belum terkait rencana tugas akhir? Siapa? Febri bukan Siap, tadi? siap terjawab, Pak. Nah, jadi kalaupun dari Febri mau nanya-nanya ke Tohir atau Arvendo, siapa lagi yang di Power itu? Atau ke Bima atau siapa lagi tuh? Silakan tanyakan dulu. Intinya apa? Rencana tugas akhir ini bukan jadi patokan kalian tugas akhirnya nanti harus ini, enggak. Yang penting kalian punya planning, walaupun nanti berubah ya tergantung nanti kan kalian nanti akan mendapatkan insya Allah ilmu tambahan. Otomatis kan
pikiran kalian akan lebih terbuka, wawasannya akan lebih terbuka sehingga akan mendapatkan topik atau judul yang lebih lebih spesifik walaupun berbeda dari rencana awal. Intinya rencana tugas akhir jangan dibuat momok menakutkan, udah biasa aja. Hanya rencana, kan belum tentu terjadi. Nah, yang poin 4 ini, rencana kontribusi sebagai alumni TEP. Kalian ketika nanti lulus, khususnya sebagai alumni TEP, ingin berkontribusi apa? Untuk adik-adiknya, untuk prodi, atau untuk kampus, atau untuk umum, silahkan apa. Misalnya, setelah lulus, nanti saya ingin mengadakan misalnya seminar umum untuk untuk anak SMK contohnya, pesertanya itu dengan judul sistem persinyalan contoh. Apapun, tidak harus tentang beasiswa, tidak harus tentang ke Taruna, silahkan. Untuk umum, kontribusi untuk umum pun nggak apa-apa, yang penting kontribusi kalian sebagai alumni itu apa, khususnya alumni TEP ya. Dari personal statement ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terhadap 4 poin tadi. Cukup jelas, Kak? Siap, jelas, Kak. Noval gimana? Febri? Siap, jelas, Kak. Oke, yang kelima terkait rekomendasi dari dosen. Rekomendasinya ini berbeda ya. Kalau yang sebelumnya itu kan kalian ngadep ke dosen, terus minta surat tanda tangan. Kalau ini berbeda. Kalian ngadep ke dosen, sampaikan maksud tujuan kalian. Kalau ingin mendaftar beasiswa bimbingan sistem tenaga listrik ini, terus sampaikan juga kalau kalian ingin dosen tersebut memberikan rekomendasi, tapi rekomendasinya dalam bentuk online, bukan dalam bentuk surat yang ditandatangani. Nanti dari Taruna saat pendaftaran online mencantumkan nama dosen dan alamat email dengan domain @ppi.ac.id. Jadi nanti secara otomatis dari sistem akan mengirim form rekomendasi ke dosen untuk memberikan rekomendasi ke Taruna yang bersangkutan. Nomor 5 ada yang ditanyakan? Cukup jelas atau masih belum paham? Kak, mungkin bisa diulangi satu kali lagi, Kak. Masih kurang paham. Jadi gini, terkait rekomendasi dari dosen, ini bukan dalam bentuk surat ya. Gini aja, alurnya ya, Taruna silahkan ngadep ke dosen. Dosennya kalau bisa dosen TEP. Ya, ini dosen TEP ya. Ada berapa orang, saya lupa, 11 atau 12. Siapapun terserah dosen TEP, tapi yang harus ASN ya. Dosen ASN, maksudnya yang pakai itu, saya lupa. Yang ada pangkatnya itu. Silakan ngadep, sampaikan tujuan kalian kalau kalian ingin daftar beasiswa ini. Nah, dan kalian tuh ingin misalnya kalian ngajukan ke Pak Fatur. Pak Fatur, saya ingin ngajuin Bapak sebagai pemberi rekomendasi kepada saya. Kalau beliau bersedia nanti silakan Pak, ini rekomendasinya bukan dalam bentuk surat tapi dalam bentuk online, nanti dari alumni yang akan mengirim formnya kepada Bapak melalui email. Sampai sini paham? Paham, Mbak. Siap, paham, Kak. Siap, paham, Kak. Cakra sama siapa tadi yang nggak hadir? Izin, Kak, sama Rizal. Rizal, Kak? Itu yang saya chat, tolong jawab ya. Nama lengkapnya si siapa? Rizal siapa? Oke. Sampai mana tadi saya lupa. Izin, Kak, yang rekomendasi dari dosen. Terkait ketentuan ini udah jelas banget ya, gak usah saya jelaskan. Terus seleksinya ini ada 2, hanya administrasi dan substansi. Administrasi seperti biasa. Jadi gini, ketika nanti dosennya itu belum memberikan rekomendasi, belum submit ya, belum ngisi rekomendasi, ya Taruna yang bersangkutan tidak akan lulus administrasi. Jadi tolong nanti ketika kalian sudah submit, nanti sistem itu insya Allah gak bakal ada kendala, sistem secara otomatis akan mengirim link ke siapa namanya, ke dosen tersebut, misalnya ke Fafatur. Nanti ingatkan, Pak, saya sudah submit, mohon untuk mengecek emailnya agar
intinya biar segera mengisi rekomendasi tersebut, karena sampaikan kalau rekomendasinya tidak diisi nanti berpengaruh terhadap kelulusan seleksi administrasi. Seperti itu. Yang kedua ini seleksi substansi. Intinya ini wawancara ya, tidak di live kan di YouTube seperti kemarin. Apa ya? Ini apa ya bahasanya itu? Yang ditanyakan itu terkait umum lah, motivasinya kenapa, terus terus menanyakan beberapa topik, misalnya gimana pendapatmu tentang contohnya rectifier 6 pulsa, contoh ini, tapi gak bakal setinggi itu ya pertanyaannya. Yang terbaru contohnya bagaimana pendapatmu terkait apa nih, sistem kelistrikannya kereta cepat Jakarta Bandung, contoh itu hanya contoh, atau sistem kelistrikannya LRT mana tuh Jabodebek yang mau beroperasi kan pakai 750 kalau nggak salah volt DC terdel. Nah itu nanti pendapatnya gimana, contoh itu hanya contoh ya. Dan penyesuaian apa yang disesuaikan? Nah ini dokumennya ya. Jadi dokumen-dokumen seperti personal statement nanti itu akan dibahas di seleksi substansi. Benar enggak nih? Maksudnya kalau sampai saya jelaskan di sini, kalau sampai nanti jawabannya berubah, otomatis kemungkinan taruna tersebut apa ya, ngada-ngada. Paham nggak? Bukan buat sendiri. Kalau buat sendiri kan udah tahu isinya apa, tapi nanti ya jangan sambil baca lah, masa taruna sambil baca saat seleksi substansi. Seperti itu. Untuk jadwal sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Reviewnya sudah cukup jelas. Siap izin Kak. Untuk yang kayak tadi surat rekomendasi itu berarti kita pertama ngadep dulu ke dosen yang bersangkutan. Setelah itu kita daftar di link pendaftaran dengan menyertakan nama dosen tersebut. Dan setelah itu jika sudah mendaftar kan ke submit ya Kak. Itu kekirim otomatis. Nah, kita itu memastikan kembali ke dosen tersebut ya. Kalau ada email yang terkirim dari pendaftaran itu Kak. Jadi gini, Siap. tadi kurang satu ya, cantumkan nama dan alamat email juga. Karena kalau tanpa alamat email gak bakal terkirim, email dosen maksudnya ya. Nah untuk alurnya yang siapa Noval sampaikan tadi benar. Nah nanti hampir sama seperti kemarin ya, setelah berhasil submit, kemarin itu ada bukti pendaftaran online kan? Siap, ya ada Kak. Nah itu ketika sudah submit nanti akan ada otomatis bukti trigger pendaftaran online dalam bentuk PDF. Nanti juga itu akan terkirim ke dosen yang bersangkutan. Jadi bukti pendaftaran itu yang terima taruna yang bersangkutan dan yang kedua dosen. Kenapa dosen tersebut kami kirimkan juga? Biar tahu kalau taruna yang bersangkutan memang benar-benar daftar, bukan email. Maksudnya gini, alumni itu asal kirim ke dosen yang bersangkutan, enggak, ada buktinya. Ini loh, taruna siapa Noval mencantumkan nama dosen Fafatur, itu seperti itu. Ada lagi mungkin yang tanyakan atau belum jelas? Ya, jelas Kak. Terima kasih Kak. Silakan. Untuk laptopnya semua, sorry, ini kenceng kan maksudnya laptopnya? Siap. Alhamdulillah. Maksudnya nggak lemot, maksudnya kebanyakan game itu. Maksudnya masih ada space memori nggak? Memori Siap, masih ada dan Kak. apa? Sorry, masih ada RAM-nya itu memungkinkan dan apa namanya itu? C atau D atau D-nya itu apa sih? Saya bingung bahasanya itu. Siap. Kalau dari memori itu masih ada Kak. Soalnya nanti nanti ini bersifatnya itu kan berkelanjutan. Maksudnya nanti kalau setelah mendapatkan 3 topik awal itu kan akan mendapatkan aliran daya. Nah, sebelum mendapatkan materi terkait software etap itu harus paham aliran daya. Kalau nggak paham aliran daya, ntar pelangap-pelongo nggak paham, percuma sia-sia. Makanya semuanya harus hadir. Makanya tadi silakan untuk waktu pelaksanaannya dikonsultasikan atau sepakati dengan mentor
per topik masing-masing seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Izin bertanya Kak. Ya. Apa kewajiban kami sebagai penerima beasiswa nantinya jika terpilih Kak, untuk penyedia beasiswanya Kak, atau dari alumni TIP Kak? Oke. Ini kan beasiswa dalam bentuk bimbingan atau course ya, bukan bantuan dana. Kewajibannya ya, bukan hak. Kewajiban atau hak? Atau dua-duanya? Mungkin bisa dijelaskan kewajiban dan juga haknya Kak. Oke. Kalau haknya udah jelas, kalian insya Allah akan dapat beberapa topik materi tadi. Terus yang kedua, akan kami bantu itu maksudnya akan kami kasih konsultasi terkait bukan tugas saya, proposalnya, mengarahkan biar tertata. Karena kan nanti yang insya Allah yang terima itu orang-orang pilihan ya. Semoga aja 5 orang yang daftar terpilih semua. Nah, selanjutnya terkait jadi gini, saya lupa jelaskan. Ini kan kalian 5 orang, misalnya lulus semua ya sampai seleksi akhir. Nah, selama 5 semester mengikuti program ini sampai berhasil menyusun proposal di bidang sistem tenaga listrik. Setelah itu kan kalian PKL. Ternyata PKL-nya itu ada yang nggak sesuai. Nanti yang judul TA-nya di luar sistem tenaga listrik itu tidak bisa lanjut bimbingan di semester 6. Paham nggak sampai sini? Ada gambarannya nggak? Siapa ada Kak? Nah, jadi Siapa ada, Kak? dari 5 orang ini, kalau misalnya nanti tempat PKL-nya sesuai ataupun nggak sesuai, tapi TA-nya terkait sistem tenaga listrik, dilanjut bimbingan nggak apa-apa. Paham nggak? Ada berapa Siapa, skema Kak? tuh? Mungkin ada sekitar 2-4 skema ya. Skema pertama, TA-nya terkait sistem tenaga listrik, tempat PKL sesuai, semester 6 lanjut bimbingan. Lanjut sebagai bimbingan. Saya bingung ini nyebutnya. Beasiswa bimbingan. Terus yang kedua, skema kedua itu TA-nya tidak sesuai, tempat PKL sesuai, tapi judulnya maksudnya tidak sesuai itu judulnya tidak sesuai yang proposal, tapi di tempat PKL yang sistem tenaga listrik tetap di sistem tenaga listrik dapat melanjutkan bimbingan. Nah, yang kasus ketiga 4 ini yang agak riskan, tempat PKL tidak sesuai, judul tidak sesuai, otomatis taruna tersebut tidak boleh melanjutkan sebagai penerima beasiswa bimbingan. Yang keempat, kalau dia itu tempat PKL-nya tidak sesuai, tapi ternyata topiknya di bidang kelistrikan atau sistem tenaga listrik, dia tetap sebagai penerima beasiswa ini. Itu terkait skemanya dulu. Untuk kewajiban penerima beasiswa bimbingan ini selama semester 5 harus full mengikuti. Seperti tadi, untuk ada syarat untuk mengikuti bimbingan terkait software etap itu harus berapa? Saya lupa tadi berapa ya? Intinya semua kegiatan harus diikutin, nggak boleh ada yang tidak hadir. Itu ya, komitmennya itu. Yang agak sulit mungkin ya. Tapi insya Allah kalau diniatkan tidak bakal sulit komitmen tersebut. Intinya itu, kewajibannya harus mengikuti, dan yang kedua harus menyusun proposal selama semester 5. Kewajibannya itu sih hanya 2 itu. Kalian mau IPK-nya anjlok terserah, yang penting terkait bimbingannya ini terkait bimbingannya ini harus dilaksanakan. Atau mungkin Kak Arvendo nih mau ngasih masukan nih, karena ini terkait perjanjiannya belum kami susun. Vendo kasih masukan mungkin terkait IPK. Kalau IPK pun mungkin tetap ya anjlok gak apa-apa, yang penting jangan di bawah 3,0 sesuai standar. Sama jangan buat pelanggaran ya, biasa aja lah. Intinya jangan buat pelanggaran, IPK jangan di bawah 3,0, paling gitu sih kewajibannya. Jangan berompi, intinya itu loh, jangan berompi. Ini question. Ada lagi, silakan. Izin Kak, ini nanti kemungkinan diadakan kursusnya itu
mingguan atau bulanan, Kak? Siap, terima kasih. Nah, ini targetnya itu ya. Itu kemarin kan ada 6 topik ya, 6 apa 7? 6. Untuk topik 1 sampai topik ketiga itu per 2 minggu. Jadi misalnya bulan September kan ada 4 minggu. Minggu pertama selama 2 minggu awal itu terkait sistem PLN secara umum. Minggu ketiga keempat terkait sistem traksi. Terus bulan berikutnya bulan apa September Oktober minggu 1 2 terkait sistem traksi DC. Nanti yang aliran daya mungkin bisa sebulan atau software etap juga bisa sebulan. Nanti di akhir studi kasus baru fokus untuk penyusunan proposal tugas akhirnya seperti itu. Siap, izin Kak. Ini berarti seminggu sekali pasti ada bimbingan, Kak? Minimal dalam 2 minggu itu minimal 2 kali. Boleh 3 kali sesuai mentornya aja. Sesuaikan dengan mentor. Seperti itu. Siap, Pak. Siap. Untuk penerima beasiswanya ini tidak ada kuota ya, selagi 5-5-nya itu memenuhi syarat dan mempunyai motivasi yang tinggi ya akan kami jadikan sebagai peserta. Ada lagi mungkin pertanyaan? Masih ada waktu, silakan. Saya mungkin mau apa ya namanya? Bukan menjelaskan sih. Sekarang tampilnya apa? Siap, software etapnya, Kak. Nah, nanti harapannya ya ada yang membuat tugas akhir di bidang gardu traksi dengan software etap ya. Ini contoh sederhana tapi rumit sebenarnya ya. Ini terkait apa ya? Maps-nya lah, maps jalurnya. Ini ada beberapa pilihan. Terus ini terkait sistem apa ya? Single line diagramnya. Beberapa ada 3 substation seperti itu. Enggak hanya ini aja, nanti mungkin yang tertarik untuk pengaturan koordinasi proteksi relay bisa, cuman mungkin agak rumit ya untuk koordinasi proteksi di sistem DC itu, karena saya aja masih belum paham untuk sistem DC koordinasi proteksinya itu. Tapi kalau sistem koordinasi proteksi di sisi AC di sistem PLN saya sudah memahami beberapa, tapi kalau untuk sistem proteksi di railway mungkin harus ada penyesuaian lebih lanjut. Oke, ada lagi yang tanyakan, silakan, masih ada waktu. Pendaftarannya sampai tanggal berapa ya? Saya lupa. 11 Agustus. Masih ada waktu ya. Sekitar 21 hari lagi. Gimana, ada lagi yang bertanyakan atau cukup? Alloy ini mungkin saya nanya lebih awal dulu ya. Kenapa berminat mendaftar? Izin nggak? Yang pertama kan saya baca-baca dari outputnya sendiri dari ikut ini. Nah, saya di situ mulai tertarik. Cuman memang saya masih agak sebelumnya kan belum tahu STL itu apa artinya, tapi ternyata pas setelah saya tahu itu ternyata sistem tenaga listrik. Memang saya masih agak kurang di sistem tenaga listrik, cuman saya masih mau belajar gitu Kak, untuk memahami sistem tenaga listrik, baik itu di LAA dan juga dan lain-lain, yang mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan saya untuk bahas tugas akhir nanti Kak. Oke, jadi tapi sudah dibaca isinya belum terkait topik-topik yang akan didapatkan? Harusnya kan tahu kalau itu sistem tenaga listrik. Ya, kemarin hanya sepintas saja Kak. Oke, terus siapa? Wahyu ya? Wahyu. Siap, Kak. Wahyu.
kenapa berminat? Siap Kak, izin Kak, karena menurut saya di prodi TP sekarang ini misalnya kurang materi tentang pembelajaran dan teknik elektro Kak. Jadi saya pengen lebih mengerti atau paham kalau nanti bisa ataupun bisa dijadikan juga. Asalmu mana nih, Wahyu? Saya penasaran, Wahyu. Saya mau Jakarta Kak. Loh, Mojokerto. Wah, kok gak pernah datengin saya ya? Saya di Mojokerto loh. Saya di mana Kak? Izin Kak, baru tahu Kak. Rumahmu mana? Daerah mana? Oh, parah ini. Saya udah hampir 2 tahun. Bangsal Kak? Ini. Hah? Bangsal Kak? Saya di Surodinawan. Oh siap Kak, di kota ya Kak? Tapi kok muka-mukamu mirip teman saya ya? Arvendo mungkin tahu. Mirip Hotama, anak Tangerang. Makanya saya nanya, rumahmu mana? Barangkali dari Tangerang juga atau mungkin saudaranya Hotama mungkin. Makanya saya tanya. Soalnya mirip. Tidak Kak. Oke. Di Bangsal Kak? Oke, ntar IB harus nyampur ya. Siapa? Noval. Kenapa alasannya? Kenapa berminat? Bukannya kamu itu di bidang apa ya? Arduino atau Python ya kamu tuh? Minatnya itu. Ya, kayak pemrograman, tapi saya pengen ini Kak, izin Kak, pengen tahu dan nambah wawasan di kelistrikan ini Kak. Soalnya kemarin sempat dapat kayak sekilas aja Kak dari Pak Bambang itu diajari seputar ini apa elektrifikasi DC, dan untuk elektrifikasi AC sendiri yang kan yang baru sekarang elektrifikasi AC yang di KCIC itu Kak, itu belum dapat. Jadi pengen tahu di arah sana itu Kak. Soalnya yang DC udah dapat tapi sekilas, belum terlalu dalam, cuman kayak single line diagramnya aja Kak. Kayak itu yang positif itu masuk ke LAA, terus yang negatif ke rel, seperti itu Kak. Tapi yang untuk AC ini belum dapat dari kampus. Oke, jadi insya Allah ketika nanti setelah diterima sebagai beasiswa bimbingan ini akan mendapatkan terkait apa sistem interaksi AC ya, insya Allah sudah disiapkan mentornya. Terima kasih Kak. Oke, 2 orang tidak bisa saya tanyakan karena tidak hadir. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri. Siap, saya cukup Kak. Aloy, Noval, ada pertanyaan lagi? Siap. Sementara cukup dulu Kak. Oke. Arvendo, cek. Masuk. Ayo nih, silakan kasih apa namanya supporting untuk mereka terkait program ini. Lanjut dulu aja. Udah kelar ini, mau ditutup, silakan kasih kata-kata apa supporting lah. Enggak usah, udah semangat kok. Ini nanti selesai ini mau lari dia. Nanti Kak Arvendo ini salah satu mentoring ya. Jadi insya Allah yang nanti yang menjadi penerima beasiswa ini akan ada tambahan ilmu. Tapi nanti silakan tergantung kalian juga, kalau kalian sudah ditetapkan penerima beasiswa, gak pernah hadir ya gak akan dapat ilmu juga. Intinya nanti lebih banyak diskusi aja ya. Karena kan kami juga bukan expertnya ya. Belum. Oke.